Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa kita hadiahkan sholawat beriringkan salam ke arwah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlepaskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di pertemuan kita kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan Mr. Swadi MPD selaku dosen kami yang berada di Prodi Tadris Bahasa Inggris semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban dunia pra-Islam, yaitu tentang peradaban apa saja yang ada sebelum adanya peradaban agama Islam, di mana kita telah mengetahui sejarah artinya suatu kejadian yang terjadi di masa lampau yang memberikan dua pemahaman. Yang pertama pemahaman objektif, dan yang kedua memberikan pemaknaan yang subjektif, di mana pemahaman objektif sendiri yaitu pemahaman yang telah menjelaskan adanya suatu kejadian yang terjadi di masa lampau. Sedangkan untuk pemahaman yang memberikan makna subjektif yaitu suatu kejadian yang terjadi di masa lampau masih dipertanyakan benar atau tidaknya kejadian itu terjadi. Nah, untuk mengetahui dari kejadian-kejadian yang ada di masa lampau atau sejarah yang ada di masa lampau, kita bisa menggunakan teknik analisis tentang suatu kejadian yang terjadi di masa lampau. Lalu, peradaban apa saja yang ada sebelum adanya peradaban agama Islam yang ada di dunia? Nah, ada 8 peradaban sebelum adanya peradaban agama Islam. Yang pertama, peradaban Amerika kuno, peradaban Mesir kuno, peradaban Romawi kuno, peradaban India kuno, peradaban Yunani kuno, peradaban Cina kuno, peradaban Persia, dan peradaban Arab pra-Islam. Nah, untuk membahas satu persatu tentang semua peradaban yang ada sebelum adanya peradaban agama Islam, kita akan membahas yang pertama, peradaban Amerika kuno. Peradaban Amerika kuno ialah peradaban yang didiami suku Indian yang masuk melalui Selat Bering dan berasal dari negara Asia. Nah, peradaban Amerika kuno sendiri telah memiliki peradaban sebelum masuknya peradaban Asia Barat ke peradaban Amerika kuno. Peradaban Amerika kuno sendiri terdapat peradaban bangsa Maya. Peradaban bangsa Maya sendiri terkenal sebagai peradaban yang cerdas, yaitu mereka memiliki sistem kekaisaran dan sangat percaya akan adanya dewa, serta peradaban bangsa Maya sendiri memiliki ilmu pengetahuan di bidang astronomi. Nah, yang kedua, peradaban Mesir kuno. Peradaban Mesir kuno ialah peradaban yang dimulai sejak unifikasi Hulu dan Hilir sekitar 3150 tahun sebelum Masehi dan berkembang selama 3 milenium, serta sejarahnya mengalir di zaman kerajaan-kerajaan yang stabil. Peradaban Mesir kuno sendiri didasari oleh keseimbangan antara sumber daya alam dan sumber daya manusia yang didasari oleh irigasi lembah Nil, organisasi proyek kolektif, kegiatan militer, serta pendayagunaan mineral, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, peradaban Romawi kuno. Cikal bakal peradaban Romawi kuno ialah suku bangsa Italik di Jazirah Italia yang didirikan sejak 753 sebelum Masehi dan kelak akan menjadi kota Roma, di mana peradaban Romawi kuno memiliki andil besar dalam perkembangan sastra, tata kemasyarakatan, politik, hukum, kesenian, tata cara berperang, serta ketatanegaraan, arsitektur, dan
perkembangan ilmu modern lainnya. Yang keempat ialah peradaban India kuno, di mana peradaban India kuno terletak di sepanjang sungai Indus yang berpusat di kota Mohenjo-daro dan Harappa, serta berkebangsaan Propida yang memiliki tubuh pendek, rambut keriting berwarna hitam, hidung pesek, dan serta kulit yang berwarna hitam. Yang kelima, peradaban Yunani kuno. Kata Yunani sendiri dipakai untuk menyipati peradaban yang ada di penutur wilayah bangsa Yunani, yaitu banyak sejarawan yang menganggap peradaban Yunani kuno ialah peradaban yang dimulai untuk peradaban-peradaban yang ada di bangsa Barat. Untuk yang keenam, peradaban Cina kuno. Peradaban Cina kuno kita dapat melihat dari segi ilmu dan teknologinya, di mana peradaban Cina kuno dari segi ilmu dan teknologi kita dapat melihat dari segi ragam, arsitektur, astronomi, serta keramik yang ada di peradaban Cina kuno. Untuk tembok raksasa Cina dibangun pada masa Qin Shi Huangdi yang ada di peradaban Cina, dan mereka sendiri menganut kepercayaan sistem yang percaya akan dewa, kekuatan alam, serta arwah-arwah dan roh-roh yang ada di wilayah mereka. Serta untuk perekonomian mereka sendiri, mereka lebih suka bertani serta memelihara ulat sutra. Yang ketujuh, peradaban Persia. Peradaban Persia didirikan sejak tahun 549 sebelum Masehi, dan pada awalnya peradaban Persia berada di dataran tinggi yang berkawasan di Mesopotamia. Untuk yang terakhir yaitu peradaban Arab pra-Islam. Arabia pra-Islam yaitu yang merujuk sebelum adanya agama Islam di tahun 630-an, dan sistem peradaban Arab pra-Islam pada zaman tersebut memiliki sistem perekonomian bertani, bercocok tanam, serta berdagang sampai ke wilayah Syara, Yaman, dan Persia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai peradaban-peradaban yang ada sebelum adanya peradaban agama Islam. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang sejarah hidup Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulid Nabi adalah acara yang memperingati kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut pendapat yang kuat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada malam Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, bertepatan pada tahun Gajah 571 Masehi, serta berada di kota Mekah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri lahir dalam keadaan yatim dikarenakan ayah Rasulullah yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib meninggal dunia ketika Rasulullah SAW berusia 2 bulan di dalam kandungan ibunya yang bernama Siti Aminah. Setelah Rasulullah SAW berumur 8 tahun, ibunya Aminah meninggalkannya serta dia diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Kemudian kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dititipkan ke pamannya yang bernama Abu Thalib. Pada zaman Rasulullah ketika masih anak-anak, Rasulullah sering mengembala kambing, dan ketika usianya berumur 25 tahun, dia mulai berdagang ke negeri Syam, dan Rasulullah mulai bertemu dengan Siti Khadijah yang kemudian Rasulullah lamar menjadi istrinya di usia 25 tahun, dan Siti Khadijah sendiri berumur 40 tahun.
di mana Siti Khadijah sendiri ialah saudagar kaya yang merelakan semua hartanya demi menyebarluaskan agama Islam. Nah, ketika umur Rasulullah 25 tahun, Rasulullah sering berdiam di Gua Hira. Dan disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat wahyu yang pertama. Ketika itu Jibril datang. Kemudian Jibril berkata kepada Rasulullah, "Iqra ya Muhammad." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab. Rasulullah di saat itu posisinya sangat ketakutan karena beliau belum pernah melihat sosok yang begitu jelas di hadapannya memperlihatkan diri, yaitu sosok malaikat Jibril. Rasulullah kemudian berkata, "Aku tidak pandai membaca." Karena memang pada zaman tersebut belum ada satu orang pun yang bisa membaca. Kemudian Jibril selalu berkata, "Iqra ya Muhammad." Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu wahyu yang pertama surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Rasulullah ketakutan. Rasulullah pulang ke rumah dan diselimuti oleh istrinya Siti Khadijah dan ditenangkan oleh istrinya Siti Khadijah juga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarluaskan agama Islam secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga meninggal pada usia 63 tahun, wafat pada usia 63 tahun, yang kemudian meninggalkan dunia ini. Dan kita selalu berharap adanya syafaat beliau di kemudian hari untuk kita. Dan kita akan selalu mencintai Rasulullah agar kita selalu selamat di dalam ajarannya Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah singkat Rasulullah SAW. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan syafaat beliau lah yang kita harapkan di hari kemudian. Tetaplah mencintai Rasulullah karena Rasulullah adalah pujaan hati kita semua di dalam ajaran agama Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.